الفاتحة والصحيح والكتاب نصح الدين ورسول الإيمان يا لإمام الإسلام كتب دعا الإرشاد حبيب عبد الله بن الحداد وسوري وبرهان الله تقسم برحمة والمغفرة أن الله يعلي درجات الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلى بدعاء بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهدنا وبركتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتاب أو كتب يكتب أبد الآبدين أو دهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبه وآله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السلف الصالح بالدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وعنكم أجمعين. وأما الكلب فهو رئيس الجوارح وأميرها إلى آخره. أما بعد. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih diberikan Allah nikmat anugerah, diberikan panjang umur serta sehat walafiat. Dengan taufik hidayah serta inayah Allah kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia, di majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di dalam majelis ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah, dan mudah-mudahan segala dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dosa jiran tetangga kita, dan dosa orang beriman diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Wa ammal qalbu fa huwa ra'isul jawarihi wa amiruha wa alayhi yaduru salahuha wa fasaduha. Dan kata al-Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad, dan adapun hati. Hati ini adalah salah satu anggota di dalam tubuh kita, atau hati adalah salah satu nikmat yang besar yang diberikan kepada kita. Maka bermula dia hati itu pemimpin segala anggotanya
dan pemimpinnya, dan atasnya hati berputar, beridar oleh kebagusannya dan kerusakannya anggota. Jadi dengan adanya hati itu yang mana bisa menjadikan anggota kita baik atau anggota kita kada baik. Dengan perputaran idaran hati, perlakuan hati yang baik, maka menjadi baiklah segala anggota kita. Apabila perlakuan hati kita kada baik, maka seluruh anggota kita pun kada baik juga. Kama qala alaihi salatu wassalam, seperti mana telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan jar Nabi, dan sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Jadi di dalam awak kita ini ada segumpal daging. Apabila bagus ia, baguslah baguslah oleh anggota sekaliannya. Dan apabila rusak, maka rusaklah oleh tubuh sekaliannya. Perhatikanlah bermula dia daging tersebut, yaitu hati. Jadi hati kita ini adalah peran pemimpin, atau dikatakan al-qalbu kal muluk, hati itu seperti raja, yang mana apabila hati kita baik, maka seluruh tubuh kita itu baik juga. Anggota kita baik, tangan kita baik, penglihatan kita baik, batis kita baik, telinga kita baik, mulut kita baik, apabila hati kita baik. Tapi apabila rusak hati kita, maka anggota yang lain pun rusak juga lah. Maka sangat pentinglah bagi kita ini untuk membersihi, untuk membaiki daripada hati-hati kita. Karena hati ini memberikan pengaruh kepada gawian kita. Karena kita kada kawa bagawi, kada kawa bekerja, kada kawa bergerak kecuali dengan anggota. Jadi luar biasa pengaruhnya hati kita. Nah, oleh karena itu sangat pentinglah kita itu bagaimana caranya untuk memperbaiki, membersihi daripada hati kita. Karena yang namanya hati itu bisa bakarak. Ya, kalau bahkan ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, apabila berdosa oleh seorang hamba ini berdosa nih, maka betitik hitam pada hatinya. Jadi bila kita menggawi dosa, setitis hirang pada hati. Apabila kita taubat daripada dosa tersebut, ujar Nabi, maka dikarik nang hirang itu tadi, dihapus lah. Tapi bila berdosa, hirang pulang. Apabila inya kada bertaubat lawan Allah Ta'ala, maka hirang terus, hirang, maka sabigian hirang jadinya. Kenapa? Karena kada bertaubat lawan Allah. Nah, jadi salah satu yang menjadikan hitamnya
hirangnya hati kita itu adalah dosa. Adalah dosa. Kayak apa cara membersihinya? Cara membersihinya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amun kita kada bertaubat lawan Allah taala, ya hirang jadinya, hirang lutung lah. Amun sudah hirang hati kita nih hirang lah, maka hati kita itu keras jadinya. Apabila hati kita itu keras, maka susahlah untuk mengerjakan ketaatan, keibadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngalih benar. Hendak menggawi ibadah itu ngalih. Hendak menggawi yang diperintahkan Allah itu ngalih. Hendak menggawi sunnah-sunnah Rasulullah itu ngalih. Itu adalah salah satunya hati kita rigat, hati kita batakan. Nah, jadi hati ini adalah pengaruh untuk anggota kita. Maka hendaknya untuk membersihi daripada hati kita. Hendaklah dengan hati yang baik. Wa ammal jawarihu bana'ni bihal al-a'dha' as-sab'ata al-ainu wal-udhunu wal-lisanu wal-batanu wal-baraju wal-yadu wal-rijlu. Dan adapun segala anggota, maka kami kehendaki dengan dia anggota itu anggota 7. Apa yang dimaksud daripada anggota 7? Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah, yang keempat parut, yang kelima kemaluan, yang keenam tangan, yang ketujuh kaki atau batis. Nah, ini anggota 7. Rajanya siapa? Rajanya hati. Anggotanya siapa? Prajuritnya siapa? Ini yang 7 macam. Mata, telinga, lidah, parut, kemaluan, tangan, batis. Itu adalah anggota atau prajuritnya daripada hati. Apabila hatinya baik, maka prajuritnya pun baik juga. Bagus juga anggotanya. Kenapa? Karena rajanya baik. Itu hati. Mudah-mudahan hati kita dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersungguh-sungguh berupaya mudah-mudahan hati yang diberikan hati yang baik, hati yang selamat. فأما العين فهي نعمة عظيمة من الله على عبده وقد خلقها له لينظر بها في عجائب مصنوعاته في أرضه وسماواته فيزداد بذلك معرفة ويقينا بربه وطاعة wa khidmatun lahu. Maka adapun mata, pertama mata, ini adalah anggota tubuh kita. Maka bermula dia mata itu adalah nikmat yang besar daripada Allah atas hambanya. Jadi mata itu termasuk nikmat yang gana. Kita syukuri. Alhamdulillah. Dan sungguh menciptakan ia Allah akan dia mata baginya makhluk supaya melihat ia makhluk atau hamba dengan dia mata. Apa yang dilihat? Bi ajaibi masnu'atihi, pada keajaiban yang diperbuatnya Allah pada buminya dan segala langitnya. Nah, jadi mata ini sekira melihat, bertafakur kita.
Mata, apa gerang Allah itu menciptakan mata lawan kita? Sekira kita ini melihat dengan mata itu keajaiban ciptaan Allah. Ciptaan Allah di atas bumi, ciptaan Allah di atas langit. Jadi kita melihat, ingat lawan Allah. Masya Allah, Allah menciptakan bumi kadida ujungnya. Soal hapian tatamu di mana ujungnya bumi adalah? Hah? Dadah. Aku coba jalan sampai ujung bumi. Asada suah juga ya kalau. Pahujungannya di mana? Paling ujung ada. Nah itu. Itulah kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Itu cuman melihat yang kayak itu aja, belum yang lain-lainnya di atas bumi ini ya Allah. Banyak keagungan, kebesaran ciptaannya Allah. Begitu juga kita melihat langit, Masya Allah, langit kadada tihangnya ya Allah. Langit kadada batihang. Ini luar biasa ya Allah. Kalau hari hujan turun banyu, nah itu kan dari atas. Nah jadi kalau kita memikirkan yang demikian tersebut dengan melihat yang demikian itu, maka kita ingat daripada kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau itu Bang, artinya kita ini, ujar Imam Habib Abdullah Haddad, diciptakan mata itu sekira kayak itu. Sekali supaya melihat keagungan kebesaran ciptaannya Allah di bumi dan di langit. Macam-macam di bumi aja, macam-macam yang kita lihat ya kalau. Warnanya luar biasa ya kalau. Nah ini adalah salah satu nikmat mata yang diberikan kepada seorang hamba. Maka bertambah dengan demikian itu mengenal dan yakin dengan Tuhannya. Jadi kalau kita melihat dengan mengagungkan Allah, mata kita ini lalu kita bertambah makrifah kepada Allah, bertambah yakin dengan adanya Allah, yakin dengan adanya Allah, bertambah kita ma'rifah kepada Allah, ingat kepada Allah. Iya kalau kejadian demi kejadian di atas bumi, kalau kita lihat ya kalau apapun kejadian tersebut adalah kudrat dan iradatnya Allah, kekuasaan dan kehendaknya Allah. Belum lagi kita melihat sesuatu yang indah di atas bumi ya kalau melihat lautan luar biasa, melihat gunung luar biasa indahnya. Nah ini saya kira apa? Saya kira menambahkan lawan kita makrifah, kenal lawan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali, ada yang mentafsirkan maksud ya'budun apa? Liya'rifuni, supaya mereka mengetahui akan daku. Jadi ada sebagian ahli tafsir mentafsirkan maksud liya'budun itu apa? Sakira mereka itu kenal pinandu lawan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dasar disuruh diciptakan mata ya Allah. Dan bertambah ketaatan dan bakhadam baginya Allah. Lalu kalau sudah melihat keelokan, kebagusan, keluar biasaan daripada perbuatannya Allah, lalu bertambah taat lawan Allah. Ya kalau patuh lawan Allah, bertambah berkhidmat lawannya Allah. Maksud berkhidmat itu apa? Maksudnya kita melaksanakan apa yang diperintah Allah, kita menjauhi apa yang dilarang Allah,
Terus kita apa? Mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Ya kalau itu adalah termasuk daripada berkhadam dengannya Allah Ta'ala. Bahkan ada di dalam hadis kudusi itu, ujar Allah, ya dunia, wahai dunia, ya Allah Ta'ala, siapa-siapa, ujar Allah Ta'ala, yang berkhadam lawan kehendakku, siapa-siapa nih berkhadam, membantu, maksud berkhadam itu apa? Nang orang yang mana inya selalu taat ibadah kepada Allah, yang mana hidupnya tujuannya karena Allah, apapun yang ia kerjakan kada luput daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujar Allah Ta'ala, wahai dunia, siapa-siapa yang berhadam akan aku, maka berhadamlah olehmu. Tapi siapa-siapa yang berhadam lawan dunia, jangan engkau membantu lawan inya itu. Jadi amun kita ini nak berhadam lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dunia itu disuruh Allah berhadam lawan kita. Dunia itu membantu lawan kita. Tapi kalau kita berkhadam lawan dunia, dunia lari lawan kita. Dunia buka lawan kita. Itu adalah hadis kudusi. Nah, jadi orang yang mana matanya melihat daripada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menambah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertambah berkhidmat membantu baginya Allah. Wal yahtadi biha bidzulumat wa yasta'inu biha 'alal hajat. Dan sungguh memberi petunjuk dengan dia mata itu pada segala kegelapan. Dengan ada mata melihat yang mana yang baik, yang mana kada baik. Kalau kada ada mata, kada kau melihat kita. Ya kalau. Jadi dengan adanya mata, kau tahu, oh ini yang baik, ini yang kada baik. Dan menolongi dengan dia mata atas segala hajat. Kalau kita ada keperluan, ada mata nyaman. Anak berjalan nyaman, anak berambil nyaman. Kenapa? Karena ada mata. Kalau anak membaca nyaman. Fa in ista'malaha fi ma khuliqat lahu kana minal muti'in asyakirin. Maka jika menggunakan ia akan dia mata pada sesuatu yang diciptakan baginya, adalah ia daripada orang-orang yang taat, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau mata kita ini digunakan sesuatu yang mana di situ untuk taat kepada Allah, untuk mengenal, lebih kenal, tambah yakin dengan Allah, maka di situ kita termasuk orang-orang yang taat dan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in atlaqaha wa arsala fi ma harramallahu alaihi min nazar ila nisa al-ajanib waswaril jamilah bi ba'is syahwah faqad asa wa ta'arrada lil iqab wal bala falyahdhar al mu'min min kulli dhalika kull al hadhar wa min an nazri ila ahad min al muslim bi ain al istisqa wal ihtiqar wal istighfaf wa min at tatallu'i ila awrat al muslimin wa uyubihim. Dan jika memakai ia akan dia mata dan menggunakan maulur atau arsalah, menggunakan akan dia mata pada sesuatu yang mengharamkan oleh Allah atasnya daripada memandang kepada perempuan-perempuan ajanib, perempuan-perempuan yang lain atau bukan muhrim, atau memandang kepada gambar yang bungas-bungas al-jamilah dengan membangkitkan syahwat. Ini sesuatu, maka sungguh ia maksiat dan mendatangkan bagi siksaan dan bala. Nah, jadi salah satu mata kita
Jangan digunakan kepada memandang kepada perempuan-perempuan yang bukan muhrim kita, atau memandang daripada foto-foto yang mana bisa membangkitkan daripada syahwat. Maka dengan yang demikian itu, maka ini termaksiat dan mendatangkan bagi siksaan dan balanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau mata kita ini digunakan untuk sesuatu yang diharamkan Allah, untuk yang mana dilarang oleh Allah, maka itu mendatangkan daripada balanya Allah dan mendatangkan daripada siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah takuti oleh orang beriman daripada yang demikian itu, tiap-tiap takut. Maka hendaknya takutilah daripada orang beriman. Kalau kita benar-benar beriman, maka hendaknya kita menakuti takut daripada yang demikian itu, daripada memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah, jangan sampai mata kita memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan setengah daripada memandang kepada salah seorang daripada orang Islam dengan pandangan yang mengecilkan dan menghinakan dan meremehkan. Salah satu juga pandangan mata kita yang diharamkan Allah, kalau kita memandang orang Islam dengan pandangan yang meremehkan atau pandangan yang menghinakan lawan orang Islam, itu kada boleh. Kita melihat orang dengan kita di hati kita menganggapnya ini lebih baik, inya ini lebih baik kita daripada inya, itu sama meremehkan namanya. Itu sama mengecilkan orang tersebut, itu sama menghinakan. Itu pun dilarang oleh Allah. Kada boleh kita. Kalau melihat orang, jangan sampai di hati kita, inya itu lebih remeh, lebih lebih kecil, lebih hina daripada kita. Nah, itu termasuk daripada maksiat mata. Dan daripada melihat kepada kemaluan-kemaluan orang Islam dan aib-aib mereka. Ini termasuk daripada maksiat mata. Kalau melihat sesuatu aib-aib orang Islam nang kada baik daripada orang Islam, kita itihi. Nah, itu termasuk maksiat mata juga. Lah, terlalu maitihi benar. Maitihi atau mencari-cari kesalahan orang. Lah, ini termasuk. Mata ini tujuannya mata apa? Saya kira melihat kesalahan orang, keaifan orang. Nah, ini dengan cara yang demikian itu, maka matanya ini termasuk adalah maksiat kepada Allah. Wa kadzalika yanbaghi lahu alla yasuran nadhar ila syahwatid dunya wa mubahatiha allati tad'un nafsu illa rubbati biha. Fa inna dzalika rubbama farraqal qalbu aqbala bihi ala imaratid dunya wa jama'a hutamaha wal iqrad anil akhirah wa tarkal isti'dad laha. Fa hifdzun nadhari an dzalika muhimun wa muta'akkadun la siyama 'alal mutawazzihin al muqabbili na Allahi wa daril akhirah. Dan yang demikian itu pula sepantasnya baginya bahwasanya tidak banyak memandang kepada syahwati dunia, keinginan dunia dan segala yang memulihkannya dunia, yang ia membawa oleh diri kepada senang padanya. Maka sesungguhnya yang demikian itu barangkali kosong oleh hati, dan menghadap ia dengan dia tersebut atas membangun dunia dan mengumpulkan ia akan mata benda dunia, dan berpaling daripada akhirat dan meninggalkan bersiap-siap baginya akhirat. Nah, begitu pula mata kita ini, selain kita menjaga yang diharamkan oleh Allah, kita jangan terlalu banyak melihat daripada syahwat-syahwat di dunia. Walaupun adalah itu sesuatu yang boleh, suatu boleh aja. Artinya kita kan kalau di dunia ini pasti hendak apa? Hendak bagus-bagus gitu kalau lah. Hendak ini, hendak itu. Jangan terlalu banyak, ujar Sidin. Kenapa? Karena membawa kepada hati kita senang padanya,
Lalu gara-gara melihat, lalu senang hati kita. Maka yang demikian itu barangkali hati kita ini kosong. Lain kalau hati orang kuat, lain pulang kisahnya lah. Kadang-kadang hati kita ini kosong lalu melihat, oh bagusnya, lalu hati hendak juga ya kalau gara-gara memandang aja, gara-gara melihat aja, gara-gara hati kita kosong, akhirnya kita hendak ini, hendak itu, dari A sampai Z, iyalah. Melihat ini hendak, melihat itu hendak. Kenapa? Hati kita kosong dan kita ketujuh melihat-lihat juga. Bila melihat lalu kacar jadinya. Lah. Nah, dengan gara-gara ke itu Jisidin, maka dan menghadap ia dengan dia atas membangun dunia dan mengumpulkan ia akan mata bendanya dunia. Dan berpaling daripada akhirat dan meninggalkan persiapan baginya akhirat. Akhirnya dengan gara banyak mata tadi melihat tadi kan, melihat ini melihat itu hendak, hati sudah kosong nih, hati kada kuat. Gara-gara hati kada kuat lalu kacar, lalu hendak. Gara-gara kacar lalu hendak ini hendak itu, lalu hati kita ini apa? Kada ingat lagi dalam akhirat. Gara-gara kada ingat lagi lawan akhirat, lalu kita ini kada menyiapkan untuk negeri akhirat. Maka di dunia ini gasan apa? Gasan akhirat. Ad-dunya majra'atul lil akhirat. Dunia ini ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Gasan bata tanaman untuk akhirat. Bahkan ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia itu banyak taguring, ketiduran. Sudah inya meninggal hanya terbangun. Nah itu. Artinya kita ini kadang-kadang banyak taguring ya Rasulullah. Maksudnya banyak lupa. Lupa lawan Allah, lupa lawan negeri akhirat. Sudah meninggal baru kita bangun. Jadi waktu di dunia guring aja. Pas sudah meninggal nyata bangun, oh aku sudah di negeri akhirat kah? Oh aku sudah di alam kubur kah? Nah itu. Nah, jadi salah satunya mata kita hendaknya jangan, ujar Habib Abdullah Haddad, terlalu banyak melihat. Kalau hati kita ini kosong lah, kalau hati kuat kada jadi masalah. Kalau orang hati kuat itu kada jadi masalah karena hatinya kuat. Tapi kalau kalau hati-hati kita yang kosong ini, nah ini khawatirnya. Kalau sudah melihat daripada dunia, lalu lupa daripada negeri akhirat, lalu lupa untuk bersiap-siap untuk menemui daripada akhirat. Apalagi atas berhadapan mereka yang menghadap atas Allah dan negeri akhirat. Karena kita ini akan menghadap Allah. Kita ini akan pasti sudah pacangan menghadap negeri akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap diri itu pasti merasakan apa yang namanya meninggal. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan artinya di dalam dunia kita ini, di dalam kehidupan kita ini ditolong oleh Allah agar kita bersiap untuk menemui daripada negeri akhirat. Wa amma najru ilal muharramat minan nisa'il ajnabiyat wa suwaratil mustahiyat allati la tahillu fadzalika muharramun syadidut tahrim. Dan adapun memandang kepada segala yang diharamkan daripada perempuan ajnabiyah, perempuan yang lain, orang yang bukan muhrim, dan foto-foto yang mengundang syahwat yang kada halal, maka yang demikian itu diharamkan yang bersangatan haram. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu burudahum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang beriman yang mana mereka itu menutup mereka akan pandangan daripada pandangan mereka dan melihara mereka akan kemaluan mereka. Nah, jadi kalau mata kita terpelihara, maka terpelihara pula daripada kemaluan kita. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala an-najratu syahmun masmumun min sihami iblis faman tarakaha mukhafatan min Allah
a'tahu Allahu ibadatan yajidu halawataha fi qalbihi. Dan diriwayatkan daripada Nabi SAW, sesungguhnya bersabda ia Nabi. Nabi bersabda, ujar Nabi, bermula pandangan, bermula memandang itu adalah sahmun, anak panah yang beracun. Masmum itu yang beracun, daripada anak panah iblis. Jadi pandangan ini, ujar Nabi, itu adalah seperti panah yang beracun daripada panahnya iblis. Jadi bila kita salah pandangan, nah ini dapat racun nih. Siapa-siapa meninggalkan, ujar Nabi, akan dia tersebut hal keadaannya takut daripada Allah, niscaya memberikan akan dia oleh Allah akan ibadah yang mendapatkan kemanisannya pada hatinya. Amun inya nih takutan benar memandang, melihat, takutan. Kenapa? Karena pandangan ini, ujar Nabi, adalah satu anak panah yang beracun daripada anak panahnya iblis. Amun kita takutan nang kaya itu, khawatir benar, memperhatikan benar, maka Allah memberikan kepada seorang hamba itu, kalau inya beribadah, mendapatkan ibadah yang nyaman, mendapatkan ibadah yang manis di dalam hatinya. Kalau kita ibadah tuh merasa nyaman, itu luar biasa. Ya kalau, tapi kalau ibadah kita kada nyaman, nah itu, maka ibadah kita itu kada merasa senang, kada merasa nyaman. Tapi kalau merasa ibadah manis, nyaman, maka ibadah kita tenang. Ya kalau, tapi kalau merasa ibadah kita kada nyaman, nah ini merasa terpaksa, merasa ini, merasa itu. Wa qala Isa alaihi salam, dan telah berkata oleh Nabi Isa alaihi salam, an-najratu tajra'u fil qalbi syahwatan, tajra'u fil qalbi syahwatan, wa kafa biha li sahibiha fitnatun. Bermula memandang, ujar Nabi Isa, bermula memandang itu menumbuhkan pada hati syahwat. Nah jadi gara-gara memandang, je orang tuh dari mata turun ke hati. Nah, jadi ujar Nabi Isa, bermula memandang itu timbul syahwat di dalam hati. Lah, itu bujur tuh. Dari apa? Dari memandang turun ke hati. Jadi tumbuh di hatinya itu ingin ini, ingin itu, gara-gara apa? Memandang. Dan cukuplah dengan dia syahwat itu bagi orang yang mempunyainya tadi, yang dengan sebab memandang tadi itu menjadi fitnah baginya. Nah jadi luar biasalah mata ini. Jadi mata itu pengaruhnya luar biasa. Begitu pula mata kita, kalau kita memandang yang baik-baik, ada pengaruhnya juga bagi kita. Misalkan contoh kita lah, memandang para ulama, para guru-guru, atau memandang daripada para habaib, ya kalau zuriat daripada zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu ada mendapatkan asar, ada mendapatkan pengaruh, ada mendapatkan nur cahaya. Itu dikatakan oleh, kata Al-Habib Abdul Qadir Al-Jailani Asy-Syatiri bin Mahdi Asy-Syatiri, ujar sidin kita nih nah memandang kepada guru kita. Kenapa? Karena guru kita itu pernah memandang kepada gurunya, gurunya pernah memandang kepada gurunya, dan guru-gurunya pernah memandang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka memandang kepada guru tersebut atau memandang kepada habaib tersebut itu akan mendapatkan asrar, mendapatkan rahasia. Di situ ada rahasianya, jadi di situ ada keberkahannya. Itu yang baik-baik lah. Kebalikannya kita memandang yang kada baik, pengaruhnya luar biasa juga bagi kita.
Pengaruhnya apa? Mendapatkan fitnah yang kada baik. Nah, jadi kalau mata kita memandang sesuatu yang baik, maka pengaruhnya baik juga lawan kita. Tapi kalau mata kita memandang yang kada baik, maka pengaruhnya kada baik juga lawan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan lawan kita semua. Mudah-mudahan mata kita ini tidak memandang kepada yang diharamkan Allah, dan mudah-mudahan mata kita selalu memandang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah, dukhulul jannah bighairi hisab, wa la hadhihi bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.